Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Pekanbaru Riau untuk HUT Riau yang ke-67. Dan alhamdulillah hari ini kita akan bertemu dengan para guru-guru kita yang luar biasa. Tentunya juga ada guru kita yang berasal dari Pekanbaru, yaitu Ustadz Abdul Somad. Dan juga ada guru kita yang berasal dari Malang, Habib Anis. Ada juga yang dari Pontianak, Ustadz Luqmanul Hakim. Dan juga Ustadz kita dari Makassar, ada juga Ustadz Dasat Latif. Ditambah ada guru kita di Yogyakarta, Ustadz Salim Afillah. Dan ada Ustadz Farul Rozi Ansar juga. Ada juga banyak sekali guru-guru yang lain juga hadir di sini, insya Allah. Ini luar biasanya berkumpulnya di sini dalam rangka kumpul keluarga. Sambil juga sekarang ini memperingati HUT dari kota Pekanbaru Riau ini. Dan uniknya memang para guru-guru ini berkumpul membentuk satu kumpul bareng gitu ya, yang akan tur ke kota-kota di mana berasalnya para ustadz-ustadz ini berada. Dan alhamdulillah mereka bersatu untuk sebuah niatan kebaikan yang sangat luar biasa. Dan masing-masing dari para asatidz ini memiliki gerakan atau juga memiliki kegiatan-kegiatan positif yang luar biasa yang saling mendukung. Ini patut dicontoh nih sama kita yang mengaji sama mereka semua ini. Dan acaranya seperti apa? Seru banget, ayo kita lihat cuplikannya. Alhamdulillah guys, dari setelah acara kemudian kita bisa makan bareng ya, walaupun mungkin ada yang nggak bisa ikut juga. Dan memang menarik ya. Jadi kita banyak sekali ngobrol yang mungkin nggak terambil kamera. Ada breakfast bareng, ngobrol bareng, bincang-bincang bareng, dan kebanyakan lucu dan memberikan manfaat ya. Ini bagaimana pandangan-pandangan dari guru-guru kita mengenai beberapa hal. Kita akan dengar di sini pandangan mereka mengenai salah satu keputusan pemerintah mengenai legalnya alat kontrasepsi. Ayo kita dengar sama-sama. Kalau kepada pasangan resmi suami istri ya bagus. Bagian program dari pengendalian anak berurut BKKBN. Dulu istilahnya Pak Harto mengatur kelahiran, jarak kelahiran. Tapi kalau diberikan kepada pelajar, itu sama artinya kita memberikan peluang anak-anak kita untuk berzina. Ya, jadi saya sebagai pendakwah Muslim tentu tidak sejalan pikiran saya dengan memberikan anak pelajar kita alat kontrasepsi. Pendidikan, edukasi, seks, ya bisa dimasukin dalam kurikulum, tapi jangan vulgar, ya. Kemudian lebih parah kalau lagi dikasih dengan alat kontrasepsi. Makanya saya pikir apa yang mau dicapai dengan peraturan seperti ini. Bukannya pendidikan diperbaiki, UKT-nya perlu dievaluasi kembali, ya. Anak-anak kita fasilitas belajarnya diperbaiki. Masa alat kontrasepsi yang saya curiga ini, kecurigaan saya ini program yang orang-orang yang sengaja ingin merusak mental dan moral anak-anak kita. Saya sangat setuju dengan program pemerintah itu, revolusi mental. Nah, kalau ini revolusi mental, mestinya mental anak-anak kita diperbaiki, bukan malah dikasih alat kontrasepsi. Ustaz melihat pergaulan sekarang sebagai dosen, pergaulan di kampus itu antara laki-laki dan perempuan, seperti apa? Saya memang dari dulu seperti itu, tapi tergantung sebenarnya sama dosennya. Kalau saya mengajar terpisah. Kalau dosen yang lain itu biasa satu meja, laki perempuan berdampingan. Kalau saya tidak, laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri, nggak boleh campur. Itu terpulang kepada dosen, karena saya ustadz. Jadi saya selalu sampaikan ke anak-anak saya bukan hanya pengajar, tapi saya pendidik. Ya, caranya itu kita harus beritahu ini salah, ini benar. Kebebasan memang sangat luar biasa sekarang. Sebab anak-anak rusak di media sosial. Kebebasan berzina, kalau dulu kan kita ketemu pacar,
nanti kalau ke sekolah, pulang sekolah enggak lagi. Besok lalu ketemu. Sekarang dia enggak ketemu, tapi ketemu dia video call. Video call itu, dia pakai headset, masing-masing punya kamar. Mulailah dia bersinah dengan video call. Ayo, lihat-lihat lidahnya, buka kancing bajunya. Lama-lama tiap malam dia begitu. Akhirnya ketemu, enggak malu lagi karena sudah terbiasa dengan video callnya itu. Nah, kita tentu bingung Ustaz, kalau orang tua dulu fasilitas bersinah anak-anak kita itu sangat jarang kan? Boleh dikata tidak ada. Gambar porno aja susah diakses waktu itu. Nah, sekarang semua fasilitas berbau porno itu ada. Internet. Ada orang tua bilang kan diblokir. Betul, diblokir. Tapi ini orang tua dia tidak tahu ada aplikasi yang bisa membuka itu blokir. Dan itu gratis. Nah, kebebasan dari kontrol orang tua terlalu longgar. Kemudian fasilitas mengakses pornografi itu sangat mudah. Maka pasti anak-anak kita sangat gampang terlibat dalam pornografi atau seks bebas. Mana buktinya? Ada kan risetnya itu BPKKBN yang memberikan angka, saya lupa berapa persen anak-anak kita sekarang sudah tidak perawat anak sekolah. Nah, mungkin apakah karena itu kemudian adanya PP memberikan Ya bisa jadi itu fenomena sosial seperti itu. Tapi saya kira itu bukan solusi. Bukan solusi. Solusi yang baik adalah pendidikan. Bagi kita orang Islam ya pendidikan memang berawal dari rumah. Itulah solusinya pesantren. Ya. Itulah solusinya pesantren. Yang orang bule, orang modern mengedukasi menjadi boarding school. Pesantren. Sekarang kan sudah terwujud PP-nya nih di ujung-ujung kekuasaan. Ya. Apa yang mesti harus dilakukan dengan PP? Karena kan sudah ditetapkan. Saya ini kan bukan wakil rakyat. Paling saya bisa sampaikan di mimbar. Tapi ya anjing menggonggong apabila tetap berlalu. Ya, karena kita tidak punya kewenangan. Kita hanya bisa ngomong. Paling tidak kita suarakan. Kemudian anggota DPR kita sampaikan. Tapi selama mereka tidak percaya akhirat, tidak ada gunanya. Ya, nasihat itu hanya berlaku bagi orang percaya akhirat. Nah, kalau mereka tidak percaya akhirat, apa gunanya? Susah. Tidak ada gunanya. Itu di kampung-kampung pun, itu mereka sudah menyediakan. Yang dulu hanya ada di kota besar. Indomaret kan masuk ke desa-desa. Tingkat desa, bukan kecamatan, tingkat desa sudah ada. Dan mereka menjual itu. Saya kesal, setiap saya lihat. Dan mereka jualnya itu kan dekat kasir. Astagfirullah. Yang memang terbuka, gampang dilihat. Dan selalu saya tanya, Dek, selama kau tugas di sini, pembelinya ini, rata-rata anak SMA, Astagfirullah. bukan suami istri. Itu. Dan mereka ini pemasarnya juga dia tahu di mana dia tempat, misalnya ada tempat hiburan malam. Di situ paling saya kan biasa tanya, yang mana lebih ramai ini atau yang ini, jualan makanan misalnya, makanan ringan atau ini alat kontrasepsi. Ini katanya lebih laris, apalagi kalau malam minggu. Astagfirullah. Nah, ini yang para pendidik, para pengambil kebijakan mesti memikirkan. Dia mungkin mereka aman-aman saja karena dia belum merasakan itu keluarganya yang jadi korban nanti. Seperti itu yang banyak terjadi. Kemudian tempat-tempat kampus, tempat-tempat kontrakan, dan memang jualnya sangat vulgar. Saya bilang, mereka tidak malu, tidak kelihatan. Dia bilang, tidak sekarang karena pakai masker. Pakai masker dan apa itu yang tutup kepala. Sudah. Nah, terus persinahan fasilitasnya paling gampang karena sekarang ada OYO, hotel-hotel yang murah, online, dan ada kecenderungan polisi penggerebekan begitu semakin longgar, tidak ada pengawasan lagi. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah begini negara, kita negara hukum, taat hukum. Solusinya agar anak-anak kita tidak terjerumus, ya kita mulailah dari rumah. Kita mulai dari rumah untuk memberikan kesadaran anak-anak kita. Kalau perempuan sih, kalau kita punya keluarga perempuan dan sudah ada yang suka, kasih nikah cepat. Ini apakah berkaitan dengan revisi undang-undang dahulu yang kaitan dengan pergaulan, bahwa jika terjadi hubungan
suka sama suka itu tidak boleh di. Oh, undang-undang PKS ya waktu itu. PKS. Iya. Itu kan sudah disahkan. Sudah. Nah, apakah kaitan dengan itu? Juga? Itu semua sudah, nah titipan-titipan semua. Karena undang-undang setahu saya itu kan pasti ada sponsornya. Ya Allah. Sponsor yang jadi sponsor di situ adalah perusahaan bisnis dunia yang berkaitan. Misal kalau alat kontrasepsi, pasti sponsornya ya merek-merek itulah. Nah, bagaimana dia jadi sponsor? Ya masuklah kepada orang-orang yang mengambil keputusan itu, sponsornya. Jadi apapun undang-undang ini, itulah sehingga kadangkala ada anggota DPR yang OTT, ya kan? Karena ada perusahaan misal ya, ini kalau berlaku ini undang-undang hancur punya usaha. Ya sudahlah kita patungan, di mana ini beli ini supaya ini menang nanti ketika voting, seperti itu. Nah, itu juga sehingga saya selalu berpikir kita orang baik ini tidak boleh anti politik. Cuma yang jadi masalahnya itu stigma merusak kita ini. Ustadz jangan berpolitik, ulama jangan berpolitik, dai jangan berpolitik. Akhirnya yang masuk politisi orang-orang tidak paham agama. Kalau bicara undang-undang menyeret ke agama malah menjadi sekuler. Jangan bawa-bawa agama. Tapi ketika mau dipilih dia bawa-bawa agama. Datang ke masjid pakai serban. Begitu sudah dipilih, jangan bawa-bawa agama. Kita juga salah karena kita tidak mau peduli sama politik. Alhamdulillah, sekarang kita udah di rumah UAS nih. Di rumah Omak. Ya, ternyata di sini udah ada Bang Rizal, ya kan? Nah, tuh, sama adik kecil. Ini dia yang ditunggu-tunggu sejak lama. Lo malah nengok. Ini dia, Sami. Insya Allah. Artinya apa teman-teman? Sami dari kata sumu mulia. Sami orang yang mulia. Mudah-mudahan dia doakan jadi orang mulia di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lagi mana Mas? Nah, ini lagi di rumah UAS. Ini koleksi fikih beliau nih. Dari Aceh sampai mana-mana pernah jalan tuh. Kita masuk ini juga nih buat ini. Dia kalau dikasih peci sama orang, ini fotonya mereka. Terus semua nih. Nah, ini foto emak nih, ibunya. Apa ini coba? Pelajaran. Itunya di mana masjidnya? Ini masjidnya. Ini pondok. Pondok. Oh, pondok. Pondoknya Oma. Pondok iya. Ini lagi bangun Ini lagi mau apa? untuk ruang kelas baru. Oh, jadi ini pondoknya UAS dinamain nama mamanya ya. Nurul Mamanya. Ashar yang ini. Nurul Ashar. Iya. Ini acara di sini. Iya. Oh, di bawah ada Ustaz Salim, Ustaz Luk. Ada dari Jogja. Ada orang dari Pontianak. Gimana? Ini semua topinya. Gimana? seluruh Itu juga wilayah. Mana? Buku ya? bukan misal dapat piagam atau plakat. Semua piagam ini tuh. Iya. Penghargaan tuh. Kalau kitab beliau di mana Nore? Di sini juga kitab-kitab beliau. Kitab karangan-karangan beliau. Ini sanad. Ini guru ya. Ini guru-guru beliau. Pertanyaannya kayak gini sangat-sangatnya langsung. Ini kayaknya beliau pertama kali ngisi nih. Iya nih. Tapi kalau tahun berapa sih? Tahun 2008. Di Anur nih. Kan Bukan baru.
Sepertinya ini, ya, sepertinya ya. namanya Ustaz dari luar, dari luar. Mustafa. Mustafa Umar. Ini kerakat semua itu. Hargaan beliau. Ini kayak museum ya jatuhnya ya. Memang doanya beliau begitu. Kayak museum ya. Ini kitab Di museum. Alhamdulillah guys, itu tadi liputan kita mengenai kegiatan yang ada di ulang tahun dari Pekanbaru Riau, Kupu Keluarga yang insya Allah mudah-mudahan mendapatkan banyak manfaat dari yang hadir di sana dan mudah-mudahan juga kita bisa mencontoh bagaimana berkumpulnya para guru-guru kita yang akhirnya memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk umat. Sampai ketemu lagi episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.